Kira-kira motifnya apa ya kalau pusat data nasional ini dijebol? Ya. Nah, kalau bacaan saya, ini masih serangan yang skalanya kecil. Bisa jadi nih bandar-bandarnya nih melakukan. Oke, ya. Sampai segitu ya? Ya. Bahwa ternyata infrastruktur digital di Indonesia ini tidak sepenuhnya dibangun oleh Indonesia. Saya ambil contoh Palaparing. Palaparing itu 35.000 kilometer jaringan internet. Ada bagian dari Palaparing ini yang menghubungkan Indonesia Timur, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara. Panjangnya 1.600. Itu simpul yang penting sekali karena juga terhubung ke negara-negara sekitar. Yang membangun adalah China. Kemudian ada juga Fiberstar. Itu menghubungkan 95 kota, termasuk ada 3.000 kilometer menghubungkan Jakarta Surabaya. Yang membangun adalah China juga, ya, lewat berbagai macam Huawei dan segala macam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita ingin membincangkan terkait dengan masalah IT. Jadi di beberapa waktu yang lalu kita tentunya mendengar ada beberapa berita tentang PDN, Pusat Data Nasional, yang diduga dihack dan kemudian berdampak kepada layanan imigrasi di bandara dan banyak lagi yang lain. Untuk membicarakan soal itu kita akan berbincang dengan ahli IT. Kebetulan pada kesempatan ini kita bisa berbincang dengan Mas Ridho Rahmadi. Apa kabar Mas Ridho? Alhamdulillah sehat Pak Novel. Masih sebagai Ketua Umum Partai Umat ya? Masih sampai 2025. Luar biasa. Periodenya. Iya. Mas Ridho, Pusat Data Nasional itu seperti apa sih sebenarnya dan fungsinya apa? Dan layanan itu menyimpan data-data dari kementerian atau lembaga lembaga ya dari mana saja, seperti apa biar orang paham nih. Saya juga termasuk yang belum terlalu paham nih. Iya. Jadi Pusat Data Nasional ini motivasinya adalah untuk menyatukan pusat data pemerintah yang banyak. Mengintegrasikan semua. Mengintegrasikan. Oke, bagus sekali. Dari data yang saya dapat itu ada sekitar 2.700 pusat data yang ada di kabupaten A, kota A gitu ya. Kemudian kementerian A, kementerian B dan seterusnya. Nah, ini yang ingin disatukan. Motivasinya bagus, niatnya bagus. Nah, kemudian dibuatlah ada 3-4 pusat data dalam perencanaan. Fisiknya ada bangunan, termasuk yang di Cikarang itu yang bekerja sama atau dapat dana pinjaman dari pemerintah Perancis. Berapa 85% kalau salah, 15% kemudian APBN. Ini sedang dibangun, setahu saya belum jadi. Kemudian ada juga mau dibangun di Batam. Terus ada mungkin 1-2 tempat lain. Nah ini belum selesai, kemudian menuju ke sana dibuatlah pusat data sementara. 2 namanya, pusat data sementara 2. Itu berbasis cloud dari informasi yang saya terima. Kemudian di-provide oleh Telkom dan Lintas Arta. Jadi niatnya itu adalah menyatukan, mengintegrasikan seluruh data-data, yaitu mungkin portal, sifatnya statis, artinya mungkin website dari kementerian. Ada juga layanan kalau nanti mungkin masyarakat bisa apply sesuatu dan segala macam itu lewat pusat data itu. Jadi termasuk imigrasi tadi, yang kemarin datanya ada di sana, termasuk yang pengetahuan saya BSSN juga datanya di sana. Badan Siber dan Sandi Negara ya. Jadi berbagai macam, yang sifatnya statis, yang sifatnya dinamis, artinya ada transaksi data, tergantung layanannya. Tapi yang lebih penting adalah bahwa itu memang data-data yang sifatnya penting, pribadi, ada privacy yang harus dilindungi. Seperti imigrasi kan data berhubungan dengan personal, paspor dan segala macam yang jangan sampai terpublikasikan. Memang di banyak negara kalau kita lihat pusat data nasional ini penting sekali dan mestinya negara-negara maju pakai ya. Contohnya
ada orang melanggar di suatu negara atau pelanggaran lalu lintas lah contohnya. Ketika keluar di imigrasi ketahuan lah gitu. Betul. Itu bisa terjadi kalau datanya terintegrasi ya. Dan sebesar apa potensi database atau pusat data ini kemudian bisa dihack atau bisa dimasuki atau bisa dijebol seperti sekarang ini. Nah, jadi mungkin saya ini sebelum menjawab tadi agak berangkat ke beberapa hal yang agak fundamental ya. Oke. Bahwa kehidupan digital kita, kalau kita melihat dari perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara, ini ya satu bagian yang integral, tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Sekarang apa-apa kita sudah sangat terdigitalisasi. Maka berbicara masalah keamanan pertahanan, juga kita berbicara tentang pertahanan keamanan dalam dimensi kehidupan digital. Jadi pertahanan keamanan NKRI bagian tidak terpisah adalah keamanan digital juga. Digital ya termasuk pertahanan Pusat data itu tadi bisa dianalogikan dengan satu bangunan fisik pemerintahan yang isinya data-data penting. Kalau itu kolaps, kalau itu tumbang, ya itu bisa dibayangkan seperti satu bangunan yang mungkin kemudian diserang ataupun runtuh lah begitu dengan si isi-isinya. Nah, untuk itu ya tentu kita kan kalau di bangunan fisik itu ada keamanan yang berlapis-lapis, punya standar lah. Betul. Termasuk ini juga seharusnya pusat data apalagi nasional, kelasnya pemerintah, host lebih dari 400 instansi saat ini. Termasuk 56 kementerian, berapa puluh kabupaten kota dan provinsi. Itu harusnya punya standar yang di atas standar industri. Bahkan kalau kita mengambil tolak ukurnya sekarang jangan industri yang biasa saja, tapi industri yang global. Keamanan tarafnya seperti Meta, seperti Google, itu harus jadi acuan. Apakah mungkin kita mengadakan seperti itu? Sangat mungkin. Sangat mungkin karena fitur-fitur keamanan tersebut juga ditawarkan. Kita bisa membeli, bisa customize. Gitu. Jadi seharusnya tidak sulit gitu. Kita untuk mengadakan fitur keamanan yang setaraf di atas industri global tadi seharusnya. Jadi artinya kalau membuat desain pertahanan yang kuat dari pusat data nasional ini sangat mungkin mestinya. Sangat mungkin. Terus tadi kalau seandainya nih kondisi sekarang kan dijebol, kita lihat di berita-berita bahkan layanan di imigrasi yang sudah mengganggu sekali kan beberapa hari yang lalu sampai orang antrian panjang-panjang. Kalau kita lihat sebenarnya apa sih yang terjadi? Apakah data ini sistem ini dijebol atau kemudian rusak atau apa yang sebenarnya terjadi? Nah ini karena belum ada klarifikasi ya secara teknis. Ini sesungguhnya juga masyarakat menunggu dan berhak tahu karena itu juga ada data-data dari masyarakat kan. Jadi kalau melihat polanya, kalau itu kerusakan teknis, gangguan teknis listrik, harusnya recovery-nya mungkin paling lama sehari. Pindah trafo, gardu, genset itu kan hitungan jam. Apalagi pemerintah punya kan sumber dayanya. Kalau itu masalah hardware, ya seharusnya mereka sudah punya backup-nya. Punya istilahnya mirror-nya, duplikasinya di mana. Itu biasanya gitu. Itu standar dalam dunia server ya. Kalau itu masalah apalagi software segala macam, internet itu bisa direcovery cepat. Tapi kalau sudah hari keempat, itu besar kemungkinan adalah serangan. Serangan yang mungkin besar kemungkinan terjadi adalah bentuknya adalah ransomware. Ransomware ini serangan yang kira-kira dalam bahasa mudahnya itu mengunci pintu. Kemudian pemilik rumah aslinya itu dalam hal ini pemerintah tidak bisa membuka lagi karena mungkin diganti kuncinya. Gitu. Data-data isinya di dalam itu tidak bisa diakses, dienkripsi. Jadi memang ransomware. Jadi ransom di sini artinya dia memeras, minta tebusan. Biasanya seperti itu. Nanti mungkin dihubungi, kemudian membayar sekian untuk ditukar dengan datanya tadi. Atau nanti biasanya juga nanti dipublish di forum-forum tertentu. Seperti kemarin belum lama ini kan Bank Syariah Indonesia. Kira-kira motifnya apa ya kalau pusat data nasional ini dijebol? Nah, kalau bacaan saya, ini masih serangan yang skalanya kecil. Gitu. Artinya masih ada peluang ada lebih besar lagi ya menyerang lagi. Kenapa skala kecil? Jadi ini mungkin
kelompok-kelompok kecil, mungkin yang terganggu. Ya. Ada sebagian menyebutkan karena kita kemarin agak keras dengan kelompok atau penyedia judi online, bisa jadi ini bandar-bandar yang melakukan. Oke, ya. Sampai segitu ya? Iya. Jadi ini mungkin saja. Menurut saya memang skalanya masih kecil karena dibanding ada potensi ancaman yang jauh lebih besar dibanding ini sesungguhnya. Iya. Ini yang mungkin perlu kita bahas supaya masyarakat juga mulai terbuka bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan mengancam dan bisa terjadi anytime. Soon. Apa itu resikonya kira-kira kalau kita bisa gambarkan? Jadi begini, sekarang kita melihat lebih jauh lagi bahwa ternyata infrastruktur digital di Indonesia ini tidak sepenuhnya dibangun oleh Indonesia. Saya ambil contoh Palaparing. Palaparing itu 35.000 kilometer jaringan internet. Ada bagian dari Palaparing ini yang menghubungkan Indonesia Timur, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara. Panjangnya 1.600. Itu simpul yang penting sekali karena juga terhubung ke negara-negara sekitar. Yang membangun adalah China. Kemudian ada juga Fiberstar. Itu menghubungkan 95 kota, termasuk ada 3.000 kilometer menghubungkan Jakarta Surabaya. Yang membangun adalah China juga. Lewat berbagai macam Huawei dan segala macam. China ini punya agenda politik Lebensraum, ekspansi kekuasaannya, wilayahnya, pengaruhnya dan segala macam. Nah ini mereka lakukan lewat DSR, Digital Silk Road. Ini proyek untuk membangun berbagai macam infrastruktur digital di negara-negara lain tadi. Termasuk di Indonesia sudah membangun lebih dari 41 proyek. Pusat data, telekomunikasi, smart city, apapun sebut itu proyek digital pasti ada. Aplikasi-aplikasi mereka sudah pernah membangun 73 aplikasi di Indonesia ini dan segala macam. Bayangkan, kalau mereka itu dibandingkan dengan apa yang terjadi di PDN. Kalau mereka mematikan saja jaring 1.600 km yang di Palaparing itu, apa yang terjadi? Dia matikan mungkin 12 jam saja. Dia matikan Fiberstar, WhatsApp mati, belanja online mati, belajar online mati, komunikasi perbankan mati, ekonomi mati. Jadi masalah mungkin kita chaos, masalah kita tumbang dalam kehidupan berbangsa bernegara itu hanya masalah waktu. Seram sekali ya. Ini tadi jadi PDN dibandingkan ini tadi kasus PDN skalanya kecil sekali. Mungkin nggak terjadi, sangat mungkin dong. Tapi kan gini, Mas Rito, kalau kita lihat biasanya membangun suatu sistem IT setelah jadi kan semua mulai dari source code segala macam, kalau ada password segala macam pasti akan diberikan semua dong mestinya. Akses semuanya masih harus diselesaikan semua. Ya umumnya kalau kita membayar pihak ketiga biasa di sini seperti itu. Tapi kan tidak seperti ini. Kan? DSR itu kan turunan dari Belt and Road Initiative, jalur sutra. Dulu namanya OBOR, One Belt, One Road itu. Tapi kan nggak suka orang namanya. Yang tergabung 160-an negara, Indonesia bergabung 2015. Motivasinya sama, caranya, approach-nya. Beri pinjaman besar, kemudian bayar, negara itu bayar. Kalau nggak mampu, kita operasikan, kita ambil alih. Kan bandar udara di mana, Maladewa dan mana itu sudah diambil alih. Karena nggak mampu bayar. Kereta cepat kita Jakarta-Bandung itu BRI, proyek BRI. Itu sebulan kan berapa kita? Berapa puluh miliar harus kita selama 30 tahun. Nggak mampu diambil. Infrastruktur sama. Apalagi ini sulit mengawasinya. Kalau di sana kan bisa kita lihat pengawasannya di kereta api cepat Bandung. Siapa yang masinisnya, siapa yang menjual tiket bisa dilihat. Ini kan mudah sekali di remote. Jaringan internet, pusat data, data center, aplikasi-aplikasi. Dan China lewat beberapa aplikasinya sudah pernah di-ban. TikTok itu di-ban di beberapa negara karena pencurian data. Kemudian 2 HP merek China dari hasil temuan University of Edinburgh itu terbukti mencuri data
Karena nggak kelihatan Pak. Gitu. Kita pakai HP biasa, pakai aplikasi, tapi mereka mengambil data kita. Iya. Memang kalau kita lihat ngeri sekali ya. Karena biasanya data pribadi, data rahasia itu kan betul-betul dijaga dan diproteksi. Iya. Kalau tadi database jebol, terus sistem terkait dengan layanan koneksi internetnya kemudian ada kendali dengan pihak-pihak tertentu. Ya. Ini kan rentan sekali ya. Ya. Dan dia bisa masuk di semua informasi apapun. Semua. Baik itu dipakai untuk kepentingan bisnis, kan ada juga bisnis intelijen ya. Kan dia bisa melihat kecenderungan orang itu belanjanya seperti apa kan bisa dilihat. Tapi kalau masalahnya terkait dengan pertahanan ini yang bahaya. Persis Pak. Luar biasa ini. Dan sekarang kemajuan AI, Artificial Intelligence, mampu memodelkan data. Oke. Dari data itu kita sekarang bisa tahu preferensi seseorang. Preferensi lokasi, preferensi bahkan makanan kesukaan. Bisa diprofile semua, dimodelkan. Bisa diprediksi dari data itu. Jadi makanya sekarang data disebut the new oil. Ya, katanya yang menguasai data menguasai masa depan, menguasai memenangkan lah gitu. Karena sekarang AI memungkinkan kita untuk memodelkan data, memeras informasi-informasi penting pengetahuan dari data tadi. Iya. Mas Rito, kalau dilihat bahwa sekarang pusat data nasional sedang dibobol. Terus tentunya karena ini sementara, tentunya kan menjadi warning nih buat pemerintah untuk betul-betul membuat suatu pusat data atau database yang betul-betul kuat dan standar security yang betul-betul tinggi. Dan itu karena terkait dengan kepentingan privasinya masyarakat, begitu juga dengan keamanan negara tentunya lebih jauh lagi karena data-datanya rahasia. Apa yang mesti bisa dilakukan? Jadi menurut saya yang harus dilakukan itu satu langkah-langkah yang terintegrasi dari semua pihak yang pemangku kebijakan ini. Yang pertama kita butuh political will. Ya, kalau ini pemerintah dan DPR. Political will kalau ternyata DPR-nya nggak paham, jangan-jangan ini harus mau nggak mau karena mereka mewakili kan itu. Harus paham dong. Harus paham. Kalau nggak cari ahli untuk mendampingi bisa banyak yang bisa menjelaskan, membantu. Apa yang diperlukan? Undang-undang, Pak. Undang-undang yang komprehensif. Undang-undang apa lagi nih? Kan kemarin ada undang-undang perlindungan data pribadi itu. Betul. Terus, ada UIT. Undang-undang transaksi elektronik dan segala macam. Tapi membuatnya itu dalam seakan-akan konteks yang terpisah. Jadi nggak saling terkait gitu ya. Yang satu jalan kemana, yang satu jalan kemana lagi. Padahal itu mengatur kehidupan digital yang satu. Jadi kalau lebih jauh lagi ya, kita sekarang mau berbicara undang-undang ini apa yang kita butuhkan. Undang-undang yang mengatur tadi umpamanya tentang aplikasi-aplikasi. Umpamanya supaya menjaga data masyarakat Indonesia, aplikasi yang bisa dipakai ini A dan seterusnya, kriterianya. Sekarang kita ada kasus judi online, itu harus diatur. Ada pinjaman online, harus diatur. Ini agak meluas tapi ini masih nyambung kan. Jadi pinjaman online. Belum lagi masalah sensor terhadap konten-konten negatif. Jadi ini pornografi dan segala macam itu harus diatur. Satu undang-undang tadi. Nah kemudian juga political will ini mendorong tadi upaya-upaya untuk membangun, mengamanahkan ya, untuk membangun infrastruktur digital yang basic tadi harus kita sendiri. Jadi tidak boleh ada jaringan di dalam negeri. Di daerah Indonesia ini yang dimiliki oleh asing. Nggak boleh. Itu vital sekali kok bisa dimiliki ya, nggak logis itu. Jadi saya pakai bahasa dimiliki supaya saya berharap ada yang bisa memberikan counter argumen ya. Mereka pasti bilang enggak, itu yang bangun kok. Oke sekarang buktikan benar-benar mereka tidak punya akses. Bisa nggak mereka membuktikan gitu supaya ada counterfaktualnya ini. Tapi saya yakin mereka nggak bisa membuktikan. Sama seperti dulu kasus EKTP ketika kemudian database-nya itu ternyata sampai sekian lama itu masih dipegang oleh orang asing. Dan dia bisa aja remote dari luar untuk mengambil data itu. Mungkin sekitar 2013-2014 saya waktu itu studi di Belanda itu. Saya punya teman sama-sama mahasiswa itu dari kementerian, salah satu kementerian di sini di pusat ya. Waktu itu kita membahas data dosen.
saya pikir kan datanya di host sendiri gitu. Di kementerian tersebut. Ya, logikanya begitulah. Ternyata pihak ketiga waktu itu. Pihak ketiga. Pihak ketiga dia akses semua data? Iya, pihak ketiga gitu. Kacau. Pihak ketiga. Jadi ya, mungkin sekarang kemudian niatnya PDN tadi ya. Tapi belum dibarengi dengan kesiapan tadi. Iya. Memang bahaya sekali ya. Terus tadi kembali lagi ke PDN. Kalau PDN ini ternyata benar-benar sudah diakses nih. Terus kemudian data itu kemudian dikunci sehingga dari pemilik data nggak bisa mengakses, bahkan masuk pun nggak bisa, apalagi ngambil datanya gitu ya. Apa yang bisa dilakukan? Apakah dalam logika saya, apakah mungkin gini ya, karena database berarti ada storage yang bisa diambil, dilepasin koneksinya terus dibuka dengan menggunakan mesin untuk mengenerate password gitu ya. Apakah itu bisa dilakukan? Kalau saya begini, kalau saya akan menyarankan, pertama memang ini karena belum ada informasi yang lengkap ya, apakah memang tidak ada backup gitu loh. Ini kan standar sekali. Gitu. Saya juga mengolah server dengan kawan-kawan itu, kita ada backup yang rutin. Dan yang di backup tidak hanya data, tapi keseluruhan sistem itu kita backup. Jadi ada apa-apa kita sudah punya image-nya, kesan istilahnya gitu. Nah ini yang kita pengen tahu sebenarnya kok apa benar tidak ada. Kalau tidak ada, saya menyarankan memang Kominfo ini mengumpulkan ya pihak-pihak yang yang mendalami bidang forensika digital, ya cyber security, melihat opsi apa yang bisa dilakukan. Jadi mungkin ada orang lain yang punya cara seperti ini, ada orang lain punya cara seperti itu. Kita harus banyak mendengar karena itu biasanya kayak gini lebih banyak praktikal Pak ketimbang teori. Jadi ada yang punya keahlian caranya seperti itu bisa juga. Ada yang caranya agak lain sampai juga gitu. Jadi ini tidak terlalu teoritis gitu. Nah ini coba dikumpulkan dan banyak kita Pak punya komunitas-komunitas, organisasi-organisasi pusat studi ini untuk mendengar kemudian apa yang bisa dilakukan kan gitu. Iya. Nah itu minimal itu harus dilakukan lah. Melihat opsi apa yang bisa diambil. Nah, sekarang tadi melihat bicara terkait dengan akses internet jaringan tadi yang diantaranya pakai satelit dan mungkin ada beberapa pakai istilahnya apa tuh yang data-data kabel istilahnya fiber optik dan database yang ada. Dengan kondisi sekarang nih seandainya dugaan kita betul ada pihak-pihak asing atau pihak swasta lah yang mengakses ataupun yang punya otoritas mengelola atau memegang data itu atau akses saluran jaringan itu. Isunya apa sekarang? Apakah negara tidak punya sumber daya untuk mengelola sendiri atau karena biayanya terlalu besar sehingga mau nggak mau dengan cara begitu? Atau apa isunya kira-kira? Sehingga sampai sekarang belum terkonsolidasi sendiri. Iya. Menurut saya mohon maaf, memang kapasitas nampaknya. Kalau sumber daya dalam hal arti cost, saya yakin punya. Ya, Kominfo kemarin kan beli alat ICE atau apa itu untuk filtering atau deteksi hoax dan segala macam itu kan berapa ratus miliar setahu saya. Kemudian mengajukan lagi 1 triliun, nggak tahu itu jadi atau enggak. Jadi dana ada. Kan gitu. Tapi harusnya ya Kominfo melibatkan mungkin dari kalangan kampus, kalangan praktisi, 2 ini aja gitu loh. Untuk melihat perkembangan dan memaparkan opsi-opsi yang bisa diambil. Sekali lagi fitur-fitur keamanan sepanjang pengetahuan saya itu fitur-fitur keamanan itu sudah canggih-canggih dan bisa kita beli baik hardware plus softwarenya itu dan juga bisa kita customize. Setahu saya itu sudah ini. Jadi kalau sempat karena ini terjadi PDN ini sudah 4 hari, nampaknya memang kapasitas dalam arti untuk memahami bahwa ini ada risiko sejauh ini itu yang tidak dilakukan. Ya. Belum lama kan KPU waktu itu kan kita diskusi itu. Hari pertama kan saya diskusi dengan satu kelompok itu mendapat info ternyata kan dihack gitu kan hari pertama. Karena dia tidak menggunakan fitur-fitur yang standar tadi, kemudian di recovery. Untung alhamdulillah nggak sempat seperti dia. Iya, menarik sekali. Dan seperti tadi yang Mas Trito sampaikan bahwa
hari ini database itu menjadi kepentingan pertahanan. Ini ataupun internet lah ya. Itu menarik sekali karena kalau kita lihat perang antara Rusia dengan Ukraina saja sebelum perang fisik dilakukan itu kan perang IT dulu. Dari Ukraina kemudian lumpuh semua ketika diserang habis-habisan. Saya tidak bisa bayangkan. Nah, seandainya nih Indonesia kemudian ada masalah dengan suatu kelompok atau dengan negara lain, kemudian diserang sistemnya. Kira-kira sekuat apa sih Indonesia kira-kira? Saya nanti kalau menjawab dikira pesimis ya gitu. Tapi saya pernah melihat ini ini kan Kominfo. Betul. BIN juga kemarin kena ini. Ya, karena terus apalagi ada beberapa Kemenhan kena juga ke hack. Ya kita melihat ini hasil lah. Apa empiris kan baru terjadi ongoing ya sedang terjadi. Ya itu mungkin kita menjawabnya itu. Kalau ini kan masih serangan menurut saya tadi skala kecil, Pak. Iya. Gimana tadi serangan yang jalur internet tadi, serangan aplikasi tadi yang dikuasai oleh asing tadi segala macam tadi. Iya, sangat itu, serius ini ya isunya. Bayangkan kita gelap kan ini internet segala macam. Iya. Kalau saya mau kaitkan dengan korupsi, saya khawatirnya nih pembangunan desain sistem jaringan internet, terus kemudian sistem security, database dan lain-lain. Ini jangan-jangan ada juga praktek korupsi di situ. Karena kalau dibuat dengan sungguh-sungguh, dengan seoptimal mungkin seharusnya bisa mendapatkan hasil yang terbaik harusnya gitu ya. Kalau Mas Trito gimana pandangannya? Ya kenyataannya memang kemarin BTS kan. Oh iya, BTS parah. Berapa triliun itu yang diungkap kemarin kan kalau nggak salah saya dengarkan dalam masih skop 2 triliunan. Iya. Itu kan saya waktu mendengar mereka punya proyek BTS 12.000 desa kalau nggak salah. Itu kan saya gembira sekali. Iya. Karena waktu itu kita mengusulkan, saya sempat presentasi ke komisioner KPU. Ini ada konsep e-voting. Udah nyoblos jangan pakai TPS lagi, jangan manual lagi. Ini kita hitungkan bisa menghemat 100 triliun lebih pakai e-voting tadi. Udah siap 100 triliun ya? Iya, waktu itu kita hitungkan itu. Jadi tidak hanya konsep mengambang gitu. Kita sampaikan, ini apalagi dengan rencana pemerintah nanti 2024 12.000 desa itu tercover internet kan. Malah ternyata masih jauh itu karena korupsi tadi itu. Iya, menarik sekali dan tentunya kita berharap semoga bisa segera terselesaikan ya. Iya. Terus hal penting apa yang bisa disampaikan sebagai closing statement yang perlu menjadi atensi dari negara untuk memperbaiki tadi sehingga kalau sekarang serangan kecil seperti itu, serangan besar kan jangan sampai terjadi gitu. Ataupun kalau terjadi jangan sampai kemudian menjadi lumpuh. Iya. Jadi saran saya sebagai anak bangsa ya, melihat juga statement respon pemerintah ya, terkait PDN ini. Kalau saya tinggalkan ya, jauhkan dari narasi-narasi sifatnya politis tadi. Terbuka, sampaikan apa yang terjadi, kemudian ya ini supaya kita bersama ya sebagai bangsa negara ini tahu bahwa kita ini masih jauh gitu kan, masih harus gitu. Sehingga nanti kemudian kita harapkan kalau saran saya nanti kementerian ini menginisiasi langkah-langkah yang melibatkan anak-anak bangsa yang lain yang sepanjang pengetahuan saya juga banyak yang cerdas-cerdas dalam bidang AI, dalam bidang forensika digital, keamanan cyber dan seterusnya, itu dilibatkan praktisi dan akademisi, kemudian untuk merancang semuanya, untuk menyiapkan semuanya. Jadi jangan eksklusif, jangan politis karena ini masalah kebijakan. Maksud saya politis tadi seperti respon bahwa ini sudah berangsur pulih, imigrasi nggak ada berangsur pulih, hanya itu mencitrakan, hilang, itu data itu hilang. Di mana berangsur pulih? Kalau yang dimaksud berangsur pulih beralih ke manual itu tidak menjawab pertanyaan tentang PDN. Setahu saya beralih ke manual kan itu, tapi PDN masih down itu kan fakta. Gitu. Jadi itu harapan, saya pikir mewakili harapan kita semua. Ada keterbukaan, transparansi, kemudian inklusif kita ajak segenap anak bangsa untuk menyiapkan ini bersama-sama. Gitu. Ya, walaupun sekarang kalau kita lihat memang masa-masa politis terus nih ya, lagi ada kepentingan politik sehingga perlu citra, perlu apa. Tapi resikonya besar sekali kalau kemudian ini nggak diperbaiki dengan benar, tidak langkah-langkah yang sungguh-sungguh. Kalau resikonya terjadi justru kerugiannya semakin jauh lebih besar dan ini merugikan kita semua. Terima kasih Mas Trito. Terima kasih. Tentunya semoga apa yang kita bincangkan ini menjadi hal positif
dan menjadi masukan ya. Semoga diikuti oleh pemerintah. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.